Selamat sore, selamat datang kembali di program kita MP Channel Official. Bersama saya Fitriani MP. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai ala pesilat dan bareng sama pendekar pasangan yang viral, sepasang merpati. Langsung aja deh, Mas Raka dan juga Mbak Dede. Mas Raka, Mbak Dede, apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Gimana malam pertamanya? Salah. Itu nanti di belakang ceritanya. Ceritanya belakang aja ya. Nikmat. Gimana nih pertama menikah sesama pendekar? Siapa Enak dulu nih nanyanya nih? Boleh nih Mas Amos. Mas Amos. Anaknya Mas Mas Raka, ya anaknya Mas Anaknya Amos. Nggak kepikiran sih ya. Awalnya nggak kepikiran. Nggak kepikirannya gimana? Maksudnya nggak kepikiran nikah sama? Bukan. Oh, salah. Satu perguruan tuh nggak kepikiran tadinya. Emang tadinya mau cari perguruan lain? Oh nggak juga. Kayaknya dia mau bikin perguruan lain di belakang. Ya sempet nggak kepikiran, terus berjalan waktu ya. Ketemu sama bidadari satu ini. Dari mana? Dari Kayangan kayaknya. Kalau Mbak Dede sendiri gimana sih perasaannya nikah sama Mas Raka? Pernah nyangka nggak sih? Perasaan nikah sama Mas Raka atau nikah sama status anaknya pewaris? Beda Dua-duanya. nih, dua-duanya. Boleh dijawab satu persatu deh. Satu persatu. Kalau nikah sama Raka biasa aja. Oh, sama Raka biasa aja. Jadi yang bikin Bercanda. luar biasa. Oke. Lebih punya, nggak nyangka juga sih apa ya, terlibat dalam keluarga Pewaris, ya. betul, apalagi jadi menantu seorang dari pewaris ya, itu nggak nyangka juga, nggak kepikiran juga, dan nggak punya cita-cita, intinya ke situ. Punya jadi tanggung jawab besar, Iya, jadi kayak pastinya. suatu amanah besar juga buat saya pribadi, gimana caranya untuk bisa lebih mengembangkan MP juga, menjaga nama baik Merpati Putih juga. Betul. Sama keluarga. Iya, sama baik keluarga besar itu jadi kalau dibilang beban, ya nggak nutup kemungkinan itu beban ya, Iya. cuman jadi jangan dijadikan beban banget, dijalanin aja gitu. Tapi so far masih baik-baik aja kan? baik. Belum pernah berantem? Belum, kita berantemnya di matras. Oh, di matras. Kalau di Itu lain lagi urusan. oh, beda lagi. Jangan dibahas ya sahabat tempe Jangan ya. dibahas. Ini konten kayaknya untuk 18 tahun ke Iya, atas. betul. 21 plus kayaknya. Bimbingan orang tua ya. Iya. Nah, untuk Mbak Dede sendiri nih, gimana sih perasaannya nikah sama Mas Raka? Ada perasaan gimana ya? Kayak misalnya, wah nikah sama anak pewaris nih. Kemudian, wah nantinya bakal jadi apa ya, penerusnya Mas Amos juga kan, jadi Iya. bakal jadi pewaris muda nih. Kemudian Mbak Dede juga pasti bakalan jadi kayak pasangannya lah dari pewaris. Gimana Mbak? Perasaannya yang kembali ke tadi, jadi punya tanggung jawab yang besar banget. Kalau dibilang seneng, ya seneng nikah sama Raka, masuk ke keluarga pewaris, apalagi kan mantu pertama, apalagi Ya. kan Sayang Iya, pastinya. amin, ya Allah. Apalagi kalau punya cucu pertama, aduh. Amin, Pasti Doakan disayang saja. banget. Doakan. Amin. Tanggung jawabnya jadi lebih besar, lebih banyak, lebih besar, harus jadi contoh yang baik juga kan, gitu. Berat lah tanggung jawabnya sih ya. Tanggung jawabnya yang bikin berat ya. jawabnya, betul, bukan beban hidupnya, bukan. Tanggung jawabnya. Nggak usah curhat kali kalau gitu. Kalau Mas Raka sendiri, gimana sih jadi seorang anak pewaris, apalagi pernah mengikut bertanding nih ya. Kemudian namanya pertandingan pasti akan ada menang, ada kalah. Dan Mas Raka juga mungkin pernah nggak sih kalah misalnya? Oh dulu Pasti awal. pernah kan, namanya pertandingan, namanya juara sejati, mau sehebat apapun pasti bakal ngerasain kekalahan itu. Itu jadi gimana Mas perasaannya? Ada beban tersendiri atau gimana gitu? Beban banget ya. Punya ayah yang punya nama lah. Iya, Pewaris katakan juga yang punya perguruan wah, ya. Anak pewaris kalah. Beda perguruan lagi ya kan, lawannya wah luar biasa. Dari situ ya mulai bangkit sayanya. Harus bisa nanemin diri sendiri. Jadi motivasi juga Motivasi. sebenarnya. Latihan lebih keras Betul. lagi. Akhirnya ikut event-event kejuaraan, menang sampai sekarang pensiun. Sekarang pensiun, udah Pensiun. pensiun. Jadi melatih ya. Ngelatih aja sih, Melatih. jadi coach Megang di joglo, joglo sama privat paling. private. Kalau untuk joglo sendiri, perkembangan anak-anak yang latihan gimana sih Mas? Perkembangannya
bagus sih di sini. Kita dari SD sampai SMA. Jenjangnya ada semua atletnya. Dan yang paling tinggi mereka udah sampai ke apa tuh? Sampai DKI kah DKI. atau apa? Anak-anak sudah sampai DKI. ISP DKI. Suatu kebanggaan nih Mas ya, apalagi Bangga, bawa nama perguruan. Betul. Semoga nanti bisa sampai ke kancah internasional. Amin. Amin. Terus yang aku mau tanyain, Mas, kemarin kan aku sempat ngeliat tulisnya nih ya. Ada nama Mas Raka Nurbawono, mikir dulu nih saya. takut salah kan. Aduh, takut salah nama anak baris lagi. Itu dicantumkan sebagai calon Dewan Guru. Perangkat Dewan Guru. Perangkat Dewan Guru. Gimana Mas pendapatnya? Ya, pendapatnya harus saya terima karena proses belajar dari situ. Itu dicalonkan atau mencalonkan? Dicalonkan sama Bapak atau mencalonkan sendiri? Calonkan langsung. Baru dicalonkan langsung ya? Ini ya, DPR. Dicalonkan. Ya mau nggak mau harus kita terima, harus kita belajar lagi. Belajar buat keilmuan sama organisasi di perguruan. Tapi untuk tingkatan masyarakat sekarang apa sih? Khusus 2 tingkat sekarang. Sekarang khusus Khusus 2. dua. Dan rencana bakal sampai akhir lah ya? Harus saya ikutin mau nggak mau. Mau nggak mau. Tuntutan. Tuntutan, betul. Mau nggak mau. Nggak bisa ditolak. Harus diikutin Nggak semua. bisa nolak takdir ya. Terus nanti kemungkinan bakal jadi pewaris muda juga nih. Nanti kira-kira yang nerusin nih dari Mas Amos bakal Mas Raka atau Mas Danang sih? Pastinya ke saya pastinya. Nah, itu gimana Mas pendapat Mas Raka? Ya, Setelah ini bakal jadi pewaris muda nih, pertama kalinya pewarisnya muda gitu. jangan dulu. Oh iya. Oh iya. Jangan dulu. Enggak Masih ada. gitu ya maksudnya nanti bakal yang paling muda gitu kan. Oh iya. Ya harus cepat berinteraksi lah, cepat bertanggung jawab di perguruan nanti. Lagi proses belajar. Proses lagi belajar. Apalagi dia bakal mengayomin Betul. yang lebih senior gitu kan Mas ya. Mas Raka misalnya masih muda, kemudian mengayomin lebih senior, pasti bakal ada rasa canggung, pasti kan Satu gitu canggung, ya. kedua juga banyak plus minusnya lah pasti banyak itu. Iya pasti itu. Harus ditanggapin dengan bijak. Itu aja sih. Kalau untuk Mbak Dede sendiri ini sekarang kesibukannya apa sih Mbak? Aku kesibukannya kerja sambil Ngelatih juga? ngelatih privat. Nah, sekarang kan lagi pandemi jadi kebanyakan sih virtual. Iya. Virtual, kemudian mungkin private ya Iya. kadang-kadang. Sama ngurus biasa kolat, organisasi ini. Bendaharanya soalnya Bendara joglo nih ya. Bendara di rumah, kemudian bendara joglo. Betul sekali. Sekaligus sekretaris nih, waris. Merangkap. Oh jadi merangkap. Oh belum. Sekretaris pewaris belum ya, itu mah beda lagi. Kayak pengen perannya. cepet-cepet ya. Beda lagi tuh kan. Pengen punya tahta gitu kan, jadi anak pewaris, kemudian turun jadi pewarisnya. Ya, Beban lah jangan. Nah, proses belajar dulu. proses belajar. lah semua. Aku mau nanya lagi nih, Boleh. kan masyarakat tuh punya hobi di luar dari Merpati Putih yang berhubungan sama motor. Itu seneng banget emang sama Wah, motor. dari kecil senang motor. Dia lebih cinta motor daripada istri. Sabar ya Mbak ya, kayaknya emang semua wanita digituin ya. Kayaknya Kalau udah gimana ketemu ya? laki-laki Iya, yang betul, sayang yang sama hobinya Iya, betul. gitu Jadi kan. menomorduakan istri. Nggak Motor tuh apa-apa kayaknya- Mbak. Ya kalau hobi Karena bisa dia menghasilkan pertama kali kenal tuh kenal motor dulu baru kenal saya. Jadi saya maklumi itu. Oh seperti itu. Gimana Jadi Mas harus kalau untuk paham. motor emang suka banget? memang suka dari kecil dan suka Suka banget. ngoprek-ngoprek. Suka ngoprek. Awalnya suka ngoprek sendiri segala macam, akhirnya punya kenalan bengkel teman segala macam, join, ikut segala macam lah. Sampai sekarang. Terus kan nggak sinkron tuh antara hobinya yang di motor sama perguruan. Harus bisa ngimbangin waktunya. Jadi nggak bagi waktu ya, kapan Iya. buat motor, kapan buat perguruan gitu. Harus dibagi. Kalau enggak berantakan semuanya. Dibagi juga buat istri. Oh, istrinya udah minta jatah Mas, dibagi juga buat istri. Biasa guys, ini pasangan muda, jadi masih anget-angetnya, masih lengket-lengketnya. Tunggu aja, lo ngomongnya apa nih? Ini Apa kan nih? udah pengalaman nih Mbak Fitri nih. Tunggu aja, 3 bulan ke depan itu kan, makin akrab, Oh iya dong. pendapatan makin banyak. Amin. Aku mau nanya apa lagi ya? Jadi bingung nih ngeliat kalian, aja? aku jadi kayaknya malah aku gitu yang deg-degan. Jangan takut ditanya lagi gitu. Apa kita balik tanya ke Mbak Fitri? Boleh, Oh boleh juga sekali-kali gitu kan. Kita tanya Jarang-jarang hostnya. kan harus ditanya gitu. Aku mau nanya apa lagi ya? Seputar Merpati Putih kayaknya orang udah biasa banget gitu Iya, kan. Mbak Fitri sendiri ikut Merpati Putih gimana perasaannya? Saya mengikut Merpati Putih sendiri tuh Jadi atlet Merpati Putih.
ada stok YouTuber. banggaan sendiri. Nggak usah disebutin semua juga kali. Nggak usah dijawab kayaknya ya. Iya, boleh lah dijawab. Oh boleh. Senang sih saya jadi bagian dari perguruan dari Merpati Putih, kemudian bisa dikenal banyak perguruan lain. Iya. Oh ini loh Merpati Putih, kayak gitu sih. Senang banget nak, jadi kebanggaan. Kemudian bisa tahu lah bila di Dukaparsi itu Merpati Putih, Oh, iya. saya juga Merpati Putih. Betul. Ada rasa Suaminya bangga. juga merpati putih. Ya. Satu keluarga mbak, saya Merpati Putih semua. Sama Di sini dong juga ya. berarti Oke, sama. sama ya. Gimana? Kayaknya cepet-cepet deh punya omongan. Nanti anak kita Bener. sparingan. Kita fighting nanti. Wah, tenang. Aduh guys, ini obrolannya nggak tahu deh kemana. Nih aku mau nanya lagi nah seputar latar belakang nih ya. Kayak misalnya kita cerita Mas Raka sama Mbak Dede itu apa sih dulu waktu kecilnya, kemudian bisa menikah sampai ketemu sama-sama sepasang pendekar gini. Masyarakat dulu ya. Boleh Mas? Waduh. Cita-cita ya Cita-cita tuh kamu pernah cerita jadi pembalap motor. Oh ya, Iya. tadinya tadinya. sempet pengen jadi Tadinya. pembalap motor. Pembalap motor. Terus nggak kesampean. Nggak kesampean, hanya latihan, cuman ikut-ikut balap biasa aja sih di Sentul juga. Ikut Resmi balapan. tapi resmi. Dulu ikut. Pernah. Tapi belum kenal sama Mbak Dede. Belum. belum. Dari Tapi situ- kenal sama yang lainnya kan Mas? Kayaknya sama yang lain. Ah, itu dulu ya. Itu dulu ya. Itu dulu. Panjang nanti. Itu dulu sih cita-citanya itu. Terus ya ke sini baru sudah mulai ikut silat Merpati Putih ya harus cita-citanya berubah jadinya. Tapi mengikut Merpati Putih dari kecil banget, usia berapa tuh? Kelas Atau 3, gimana? kelas 4 SD itu. Mas Danang juga? Iya sama. Oh dari kecil emang sudah diarahkan. Iya. Tadi sih sempat ngobrol sama Mas Amos, katanya sempat diajakin gitu. Kemudian Mas Raka sama Mas Danang tuh punya ketertarikan sendiri dengan Betul. Merpati Putih. Jadi situ kemudian ikut. Ikut. Nggak ada paksaan dari Nggak ada paksaan. kamu harus jadi ini. Iya biasanya kan kebanyakan orang tua, misalnya orang tuanya pendekar, nanti kamu harus jadi pendekar ya. iya, Gitu. betul. Ngurusin ayah bapaknya. Itu malah kalau ada tuntutan kayak gitu malah nanti kedepannya anaknya kayak karena memang bukan dari dirinya Betul. sendiri Jadi kemauannya beban ya. iya. Jadi beban sendiri. Kalau ini kan sekarang ngalir aja. Ngalir terus dan mengikuti semua prosesnya sampai sekarang. Kalau Mbak Dede sendiri cita-citanya apa sih waktu masih kecil? Eh, cita-citanya Nyanyi dangdut ya? bukan, Oh, bukan. orkestra. Kayak anak kecil pada umumnya sih dulu tuh kalau ditanya cita-cita jadi apa pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Tapi sempat menyentuh dunia kesehatan? Enggak. Oh Sama enggak. sekali enggak. Cuman dari kecil cita-cita pengen jadi dokter. Cuman pas lagi SMA berubah. Jadi apa tuh? Jadi kerja di kantor. Karena dulu tuh ngelihat SMP tuh kali ngelihat orang kerja di kantor kayaknya enak. Enak banget, kan, ruangan iya. ber-AC, gaji banyak, duduk, gitu ya. gaji banyak dan Penyakitnya banyak. Iya, penyakitnya banyak. Ya mungkin ucapan itu adalah doa ya, jadi ya sekarang ya alhamdulillah Udah rezekinya kesampean. udah kesampean kerja di kantor. Cuman untuk kesininya ya kalau dari Merpati Putihnya sih nggak awalnya juga nggak ini ya nggak kenal malah sama Merpati Putih itu. Awalnya ikut silat juga dari SMA, cuman bukan Merpati Putih. Oh sempat ikut tapi bukan bukan iya, MP. SMA. Apa tuh? Karena SMA tuh nggak ada Merpati Putih di sekolah aku ya. Dulu kamu Putra apa? Setia. Putra Putra Setia. Setia di Jakarta Barat. SMA di situ. Memang udah agak tomboy sih ya dari kecil. Jadi SMA juga ikut silat. Laki banget. Laki banget. Pas Kalau lihat kuliah, betis kayak laki. jangan Oh dilihat. salah ya. Pas kuliah di Mercu Buana, Hah? itu ada UMKM si Merpati Putih kan, ada bunga karang sama Merpati Putih, cuman nggak tahu kenapa aku kayak lebih tertarik ke Merpati Putih gitu kan. Ya akhirnya ikut Merpati Putih dari Mercu sih sampai Oh berawal dari mercu itu. Oh, dari dari Mercu. ikut UMKM awalnya. Terus awal mula ketemu bisa sampai pacaran lama, kemudian sampai menikah tuh gimana sih? Perjalanan prosesnya, nanyanya ke siapa nih? dua-duanya. Pahit manis pokoknya. Panjang lah kalau Panjang. diceritain mah. Intinya Kita tuh pacaran aku, berapa lama ya? lama. Kayaknya lama banget kan Lama pacarannya. banget. Lama. Berapa tahun sih? Lama lah intinya. Lama. Ada 5 tahunan. Ada. Kredit motor lunas kali ya? Iya, lebih Mobil itu juga bisa lunas dapat itu. mobil kayaknya itu 5 tahun. Nambah 10 tahun lagi rumah dapat. Dari kalau Lama. ketemu Raka tuh waktu aku di Mercu, terus silaturahmi ke sini, Ketemu. baru cuman kenal Raka, anak yang waris iya, gitu ya? Dana, segala macam cuma itu doang karena kan silaturahmi dari Mercu ke Jomblo. Kalau ada
ketemunya di mana sih selain itu? Lupa deh aku. Awal mula ketemunya bisa sampai jadi pacaran. Saya pertama ngeliat tuh di Lido kalau nggak Iya salah. di Sukabumi ya. Lido iya. Waktu ada acara event. event Merpati Putih sih UKT kalau nggak UKT salah. cabang Kabupaten Tangerang. Waktu itu kan Mercu ikut Tangerang. Iya. Sama Good. sekali belum tahu. Saya ngeliat, wah mulai tertarik Wah, sedikit. bening nih. gitu ya. Wah, pantau nih. Udah dikeken dipantau nih. Kan waktu itu posisinya masih nggak tahu sama siapa itu. Kamu juga nggak tahu sama siapa, udah sama masing-masing nih. Udah punya hidup Ya sendiri-sendiri. udah, akhirnya ketemu di sini, dipertemukan ya sudah. Berjalan sampai sekarang. Iya, tadinya juga aku ikut Mercu terus pindah ke sini kan, ke kanan lebih ke Jakarta Barat. Di akhirnya ikut kolot sini. Nggak ngalir gitu aja mbak. Ngalir gitu aja. Gitu Terus sempat putus nggak sih? Terus sempat putus nggak sih mbak? Sempet. Putus nggak? Wah itu jangan ditanya lagi. Sempat Sering. putus dan mau berhenti latihan itu ya nggak sih? Biasanya kan kalau Iya, anak milenial zaman betul. sekarang nih, misalnya ketemu pasangan yang sama-sama merpati putih, kemudian mereka tuh pacaran udah lama gitu ya, kemudian pisah nih, Iya. pasti ujung-ujungnya satu dari mereka tuh nggak akan bertahan Iya, di betul. situ. Itu kalau tadi kembali ke Kalau pertanyaan saya yang Mbak keluar Fitri. gimana caranya? Orang saya yang punya Jangan dong, perguruan. kamu kan yang punya perguruan. Kalau Mbak tadi tanya sempat putus atau enggak, putus nyambung itu wajar ya. Hubungan tuh pasti ada berantem, putus, segala macam. Karena ada satu momen yang putus udah Capek. gua nggak capek, gua nggak mau ikut MPL lagi, udah capek gua nggak mau ketemu ya intinya gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa nggak bisa karena memang dari dulu udah aku lebih suka ikut ke organisasinya mbak, jadi kayak organisasi juga tertarik kayak Iya. gue nggak bisa, gue harus profesional kan. Waktu itu megang ketua kolot kalau nggak salah Iya. dulu tuh, aku tuh ketua kolot di sini. Kalau gue lepas siapa Kasian yang adik-adiknya ngurusin ya? juga Itu ya. jadi lebih ke gue nggak bisa, ya udah pribadi kalau organisasi profesional apa ya, menguatkan diri untuk ya udah masuk lagi, ketemu lagi kayak Balikan biasa. lagi? Ngalir lagi gitu aja mbak. Balikan Ngalir lagi terus tuh. Iya, mengalir lagi, balik lagi, biasa lagi, nanti berantem lagi, kayak gitu aja terus. Tapi dari berantem itu pembelajaran juga buat kita. Iya, Sama buat mengenal kayak mana sih karakternya Betul. ketika lagi ada masalah segala macem. putus nyambung itu wajar. Ada rasa pengen berhenti yang tadi Mbak Fitri bilang itu ada dan pernah terpikirkan, cuman kembali lagi gue harus profesional nih. Jadi nggak sampai sempat berhenti nih ya, balik lagi. Ada niat doang tapi belum kesampaian. Saya cut habis itu loh. Ada niat doang tapi belum kesampaian. Gitu. Terus kalau untuk masyarakat sendiri waktu udah putus nih ya, sempat kayak ngejar Mbak Dede lagi nggak sih? Sayang nih buat dilepas gitu. Terus yang ngejar saya terus pasti. Iya sih emang. Jadi pas udah putus tetap dikejar disamperin Saya lagi nih. terus. Saya kasih. Selalu kalau ada Sekali-sekalinya itu ya. kalau berantem putus yang ngejar tuh pasti dia. Gitu. Masalah apa ya? Sekali-sekalinya Minta maaf luluh. duluan dia. Pasti masalah. Dia ngejar dia. Cuman aku agak pasti nih orang apa sih nih? Udah dong, udah gitu. Udah cukup. Cuman hayu aja gitu. Udah sih cukup. Kejar gua dong, Iya. kejar gua Kalau dong. udah Sebenarnya gitu kan. Kok dikejar sih? Kok nggak dikejar sih? Kayak gitu Perempuan banget itu mah ya. Oke nih terakhir nih, ada pesan-pesan untuk anak-anak MP yang masih milenial nggak sih buat sahabat-sahabat MP? Nah, untuk sahabat-sahabat MP, untuk perguruan saya Merpati Putih, tetap kembangkan Merpati Putih dimanapun kalian berada, kembangkan prestasinya sampai dunia tahu. Itu aja. Mbak Dede, pesan-pesannya? Pilih sama Mas Raka sama lah suami istri. Sebenarnya satu hati lah ya. Chemistry-nya udah kuat. Mungkin bisa tambahan juga buat anak-anak, ya wajar lah, namanya pacaran itu masih wajar lah untuk usia-usia labil anak-anak milenial zaman sekarang. Ya, tapi kalau misalnya mengikuti satu perguruan, kemudian pacaran, udah putus, tolonglah jangan sampai Ya, ini apa sih Iya. keluar dari perguruan, sayang banget itu kan. Apalagi kalau yang tadinya udah atlet bagus, udah ada Itu banyak banget tuh prestasi, kejadian kayak gitu. Ada pacaran sesama atlet, putus, malah hilang dua-duanya, itu kan Iya, sayang banget. sayang banget, bibit ya, bibit atau bibit unggul. Jadi Harus lebih mikir profesional lah, profesional. meskipun kalian masih kecil profesional. Itu kan buat karir kalian ke depan masing-masing. Gitu. Oke deh Mbak Dede sama Mas Raka kayaknya udah cukup nih bincang-bincang santai kita ala pendekar. Mungkin nanti di lain sesi, di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya. harus. Ditunggu momongannya, ditunggu Amin. nanti sparingan nih ya Doain. sama Boleh. Kenji. Doain. Oke sahabat MP kayaknya udah cukup obrolan kita, bincang-bincang kita bareng Mas Raka dan juga Mbak Dede. Nanti kita ketemu lagi di next episode dengan bintang tamu selanjutnya. Dadah.